pada kalimat al-hayya al-qayyumah. Jadi yang membaca astaghfirullah, bahkan ada yang menambahi dengan al-azimah, astaghfirullah atau astaghfirullah al-azimah alladzi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyumah. Jadi sama dari awal, sama semuanya. Wa atubu ilaih, itu yang pertama. Apalagi jika kita mendengarnya pada kegiatan atau momen pernikahan, biasanya yang baca istighfar ini rata-rata amil yang memimpin sebelum akad nikah. Itu memang kita mendengar di beberapa daerah ada yang membacanya seperti ini, lalu kemudian ada yang membacanya dengan dibaca dhammah, astaghfirullah. Kalau yang itu semuanya sama, astaghfirullah atau astaghfirullah al-azima alladzi la ilaha illa huwa. Nah, ini yang bedanya di sini, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ada yang membaca al-hayyul qayyum, ada yang membaca al-hayyul qayyum. Kira-kira sudah tergambar ya? Jika sudah tergambar, maka kita langsung masuk kepada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, manakah bacaan istighfar dari yang dua tadi, yaitu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sengaja saya putus-putus supaya jelas. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih. Mana yang benar dari dua cara membaca istighfar yang tadi saya bacakan? Fadhol, silakan Kiai yang mau menjawab pertanyaan pertama ini, diangkatkan tangannya dan langsung menjawab atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan pertama ini. Silakan. Silakan. Ada mic-nya ada? Belum. Panitia mic-nya ada? Ada. Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mengikuti para penyebut sebelumnya. Ya. Perihal pertanyaan yang pertama. Namanya siapa, Yai? Saya Muhammad Nawawi, perwakilan dari sahabat-sahabat Ansor. Ya. Silakan. Perihal tadi pertanyaan yang pertama, itu boleh dua-duanya. Boleh al-hayyu, boleh al-hayya. Boleh al-qayyumu, boleh al-qayyumah. Namun al-mukhtar, qaulul mukhtar itu yang al-hayyu wal al-qayyum. Itu qaulul mukhtarnya itu. Baik. Rujukannya Kiai? Rujukannya dalam kaidah Ibnu Aqil secara alfiyah. Di situ disebutkan bahwa ada istisna yang didahului mangfitam, itu punya dua wajah. Yang pertama boleh rofa, yang untuk apa? Yang kedua boleh nasab karena istisnanya itu. Nah, kemudian lafal al-hayyu dan al-qayyum itu kan sifat naat terhadap lafal illahu. Jadi posisi lafal illahu itu boleh rofa, boleh nasab. Cuman yang mukhtar itu kan
rofa, karena rofa itu karena ittiba pada la dan isimnya. Nah, sehingga di lafal al-hayyu dan al-qayyum, kalau lafal ilahnya itu ittiba terhadap la dan isimnya, otomatis rofa, karena mahalul la wa ismuhu itu rofa. Dan kemudian boleh nasab karena memang istisna, sehingga lafal al-hayyu itu dibaca al-hayya karena posisi istisna adalah nasab. Cuman yang mukhtar itu yang rofa. Yang mukhtar yang rofa. Iya. Yang rofa atau yang nasab? Yang rofa. Yang rofa. Silakan dibacakan, ya, ibaratnya dibacakan. Ibnu Aqilnya dibacakan. Syarah Ibnu Aqilnya dibacakan. Oke. Tunggu. Katakan tahu bulat tangkap ya soalnya. Kita tunggu sampai duhur. Bentar. Wa amma ayyakunal istisna muttasilan aw munqati'an wal muradu bil muttasil. Jadi itu kan istisna muttasil. La ilaha illallah itu kan istisna muttasil. Okay. Ini membahas dari sebelumnya ya, karena lafal al-hayyu dan al-qayyum saya mentariknya itu dari situ. Mungkin ada yang berpendapat perihal lafal yang dibaca al-hayya wal al-hayya al-qayyumah itu karena menjadi sifat dari astaghfirullah, itu di posisi sifat ke-3 dan ke-4 itu dalam kitab Bajuri. Oke, kalau diikutkan seperti itu tidak apa-apa. Makanya kan tadi saya sampaikan ini boleh dua bacaan, boleh al-hayyu, boleh al-hayya, dan mungkin juga boleh tambah satu lagi, bisa 3 karena sama-sama nasab karena mengikuti terhadap menyifati terhadap lafal astaghfirullah. Cuman kalau tarkibnya mengikuti di lafal la ilaha illallah itu 2 wajah. Karena itu istisna yang sebelumnya itu ada salam mengfitnah. Itu mutasil, istisnanya istisna mutasil. Sehingga di situ boleh dua wajah, ilahunya itu boleh nasab. Sehingga lafal al-hayyu di situ menjadi sifat dari lafal ilahunya, sehingga di situ juga mengikuti terhadap mausufnya. Iya. Seperti itu. Baik. Ini ada tabirnya, tapi ini potongan screenshot dari kitab Ibnu Aqil. Sudah cukup. Itu seperti itu. Kalau nanti saya kirim ke moderator. Siap. Seperti itu. Ya. Jadi Kang Nawawi dari Ansor, beliau mempunyai temuan bahwa al-hayya al-qayyum itu bisa dibaca nasab dan bisa dibaca al-hayyu al-qayyum dibaca rofa. Bahkan beliau temukan di ibarat Ibnu Aqilnya itu yang mukhtar justru yang marfu, al-hayyu al-qayyum. Silakan kami tampung dulu sementara. Yai Ustaz dengan yang lain, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah mengikuti yang terdahulu. Dalam hal ini saya tidak ada ikhtirat, taslim apa yang sudah dicatat di sini. Taslimnya kemana? Ke rumusan atau ke rumusan penjawab? ini? Oh, ke rumusan. Ke rumusan ini. Akan tetapi di sini memang jawabannya dua-duanya benar, diperbolehkan. Terus kalau berbicara mana yang lebih afdol itu Kiai, yang namanya Kiai Nandang.
Kalau berbicara masalah keutamaan, saya kira kalau memang ada sumber yang otoritatif langsung dari hadis, lafadznya al-hayyul qayyum misalkan, atau al-hayyul qayyum, saya lebih cenderung memilih ke sesuai sumber, kita simak saja. Adapun kalau kita bahas lebih luas dari versi ilmu nahwu, karena di sini saya lihat tidak ada referensi dari kitab yang populer di kalangan pesantren, yaitu Al-Kafi Ibnu Malik. Paling-paling saya yang menambahkan saja. Baik, di sini dikatakan di rumusannya, i'rabul Quran wa bayanuhu juz 1 Sohibah 454 lafaz al-hayyul al-qayyum itu khobarun tsani, khobar yang kedua, wasalisun, dan yang ketiga lillahi, untuk lafaz Allah, bukan? Khobar kedua dan ketiga, berarti kalau lafaz Allah astagfirullah, sementara diberikan khobar al-hayyu dan al-qayyum, berarti pembacanya rofa. Betul? Nah, ketika lafaz al-hayyu al-qayyum menjadi khobar dari lafaz Allah, maka di sini diperlukan lafaz Allah itu menjadi mubtada, betul kan? Al-hayyul qayyumu khobarun sanin wasalisun. Sementara kalau kita dari segi lafaz astagfirullah, lafaz Allah itu menjadi maf'ul bih, bukan mubtada. Sementara di sini lafaz Allah diberi khobar lafaz al-hayyul qayyum. Jika lafaz al-hayyu dan al-qayyum menjadi khobar lillahi, apakah itu dibenarkan secara kaidah? Pertanyaan begitu. Atau memang mentakdirkan khobar yang dibuang sebagaimana kaidah di dalam ilmu nahwu, tepatnya dauhan Ibnu Malik, warfa awin sib in kotok tak mudmiro mubtadaan aw nasibat layan aro. Mungkin ke situ alahnya ya. Kalau menjadi khobar dari lafaz Allah, mungkin itu khobar dari huwa yang dibuang, sebab lafaz al-hayyu al-qayyum merupakan sifat yang ketiga dan keempat. Kalau kita ambil misalkan astagfirullah, dikasih sifat yang pertama al-azim, yang kedua alladzi la ilaha illa huwa, yang ketiga al-hayyu, yang keempat al-qayyum. Dalam kaidah ilmu nahwu dikatakan wa in nu'utun kasrat wa qadalat mutaqirun li dzikrihin na'ud bi'an. Seandainya ada satu man'ut yang diberikan na'at banyak, bilangan sudah na'at nabi bilangan, dan mutaqirun li dzikrihin, sementara na'at itu dibutuhkan untuk disebutkan, tidak boleh dihilangkan, sebab mungkin man'utnya tidak muayyan. Maka na'at harus itba kepada man'ut, berarti harus al-hayyal qayyuma. Tetapi di sini yang disifati man'utnya itu adalah Allah. Sementara lafaz Allah itu termasuk lafaz yang muayyan. Maka berlanjut ke bait berikutnya, masih dalam alfiyah, waqo awat iyakun muayyana biduniha au ba'du haqqo mu'lina. Lafaz Allah walaupun tidak disifati dengan al-hayyu, dengan al-qayyum, itu sudah muayyan. Seperti pembahasan dalam bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahi Allahnya JR, ar-rahmani boleh JR, ar-rahimi boleh JR juga. Tetapi karena lafaz Allah walaupun tidak diberi sifat ar-rahman ar-rahim, itu sudah jelas, tidak perlu dijelaskan dengan ar-rahman dan ar-rahim. Maka kaidah sifat dalam bismillah sama dengan di sini, yaitu al-hayyu al-qayyum adalah lil madhi. Sebagaimana dalam Jauhar Ma'mun dikatakan wa wasfuhu li kasmin aw tasisi dhammin sana
taukidin autan. Isi di antara faedah sifat yang pertama adalah likalil kasbi. Sementara lafaz Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah itu bukan lil kasbi, tapi lebih ke arah lil madhi. Kalau dalam bait Johar Maknun di sana ya. Maka ketika sifat-sifat itu atau naat menjadi madah untuk manut dalam kaidah ilmu ma'ani, an-nu'utu idza qusida bihal madhu fal aula qatha. Beberapa sifat jika dimaksudkan adalah memuji manut, maka yang lebih utama adalah koto dalam hal i'rab mungkin ya. Maka ketika koto dalam bab i'rab, kembali ke bait alfiyah tadi, waqto awat bi in koto tak, itu kan mu'lina in koto tamu waqto awat bi in koto tak mu waqto awat bi ya nanya gue lah. waqto awat bi in koto tak mudmiro, itu banyak ke sana ya. Oh sih itu mah. Oh yakun ayana ya mah. Waktu awati yakun ayana lapan. Kalau kata ayat itu boleh dikoto, boleh IPA itu kalau dalam alfiah ya. Jadi al hayal qayyum, kalau dibaca al hayal qayyum mengikuti sifat anak-anaknya maksudnya dalam Allah, berarti itu namanya IPA. Kalau dibaca al hayal qayyum berarti koto. Kalau mengikuti kaidah ma'ani, maka fa'ula qat'uha, karena maksudnya madah, bukan kasih, bukan taukid. Seperti itu. Ini tambahan saja ya, sebenarnya enggak ada itirad Ya. Jadi tetap pada dasarnya sama jawabannya, kedua-duanya tidak ada yang salah. Yang dibaca nasab boleh, yang dibaca rofa juga. Saya hanya memperpanjang rumusan di sini karena di sini al hayyul qayyum dikatakan khobarun sani Ya. wasa isun. Maka di sini masih perlu penjelasan. Sebab astagfirullah itu sudah jelas artinya sebagai maf'ul. Sebentar di sini diberikan khobar kan. Nah, berarti membutuhkan mubtada yang mengikuti lafaz Allah, yaitu mubtadanya yang wajib dibuang ketika foto. Baik, selanjutnya mungkin khobaroni di mubtada'in mahdhufin ayat huwa al-hayyul qayyum, itu yang tadi. Berarti kalau dalam alfiyah warfa awin isim in koto tabut biro mubtada'an, yang ini menyimpan mubtada. Sebenarnya kalau kita kaji dari segi bab alladzi la ilaha illa huwa, boleh saja lafaz Allah itu, lafaz al-hayy dan al-qayyum itu menjadi sifat dari lafaz huwa, walaupun marjuh ya, ada domir disifati kan lemah gitu, itu marjuh, itu tetap masih boleh, tapi tetap harus kita kaji. Kajiannya di sini melibatkan pembahasan bab la linafyi jinsi dan istisna, karena yang menjadi silah dari alladzi itu jumlah istisna'iyah ya, yang di situ ada la ilaha, yang la linafyi jinsi, ilaha ismuhu, lalu di istisna. Nah, kita kaji di sini istisna dari ilah, di sini istisnanya ba'da kalam manfi ya, sebab ada la linafyi jinsi. Istisna dalam kalam tamanfi kita ke jurumiyah saja yang populer, wa in kana al kalamu manfiyan aman jajak bihi al badalu wan nasu alal istisna, dibolehkan dua. Jadi lafaz huwa itu dibolehkan menjadi badal, dibolehkan menjadi istisna. Kalau dibaca istisna kita sepakat langsung dibaca mahalnya huwa itu nasab. Ketika menjadi badal, maka i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya adalah la was ma'asmiha, lafaz la dan isimnya. Dalam syarah Ibnu Aqil dikatakan la wasmiha atau la ma'asmiha, la dan serta isimnya itu
fi mahali robin. Mahanya roba, maka dikatakan la ilaha illa huwa. Seandainya al hayyu menjadi sifat dari huwa, dibaca al hayyu boleh, al hayya boleh. Begitu juga al qayyum, al qayyumu boleh, al qayyuma juga boleh. Tetapi antara badal dan istisna untuk kalam taman bi yang terbaik adalah badal. Mas tasnatilla matamamin dan tasib, yaitu selanjutnya bibobak dan nafin okana pinin tuhib itba'u mata sholawan siman kotok. Nah, jadi kalau istisnanya istisna mutasib, yang terbaik adalah itba. Jadi badal gitu ya. Jadi badal. Jadi kalau versi ilmu nahwu, kalau huwa al hayyu al qayyum menjadi sifat untuk huwa, maka yang terbaik adalah al hayyul qayyum. Tetapi kalau dikembalikan ke asal al hayyu al qayyum mengikut menjadi sifat daripada Allah, maka yang terbaik dalam ilmu nahwu adalah al hayyul qayyum. Ya, seperti itu saja. Ya. Kalau kita bahas ini banyak referensinya. Sudah cukup saya kira. Di sini tidak ada perdebatan ya. Tidak ada ikhtilaf, semuanya taslim. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya Kiai Nawawi dan Kiai Nandang ini sama ya, karena rujukannya dari kitab yang sama. Jadi pada dasarnya boleh dibaca nasab dan boleh dibaca rofa, tetapi kedua-duanya juga mengunggulkan. Kalau dipandang dari mana yang lebih baik, maka menurut perspektif nahwu yang tadi disampaikan lebih baik dibaca rofa gitu. Al-hayyu al-hayyu. Begitu ya? Baik. Ada yang menyanggah atau menambahi atau silakan, itu dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Ridwan Alawi. Saya perwakilan dari LBM NU Kecamatan Banjaranyar. Lafaz istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dipandang secara pengetahuan ilmu nahwu, saya sepakat dengan yang tadi dibahas, karena kalau dipandang secara ilmu nahwu dua-duanya benar. Sedikit saya menambahkan bahwa kalimat istighfar tersebut terdapat di dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah, yang pada intinya saya menambahkan cukup jawaban bahwa dua-duanya hadis tersebut itu adalah sahih. Jadi yang dibaca nasab, yang dibaca rofa itu ada dasar hadisnya, dua-duanya adalah sahih. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Oke, dibacakan Kiai. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 1517. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gubirat dunubuhu wa in kana qad farra min az-zahbi rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Hakim wa qala hadisun sahih ala syartil Bukhari wal Muslim. Itu dalil hadis sahih. Hadis sahih hadis ke 1517 itu yang dalil dibaca nasab. Sekarang dalil yang dibaca rofa ini sama di dalam kitab Bukhari Muslim. Rawahu al-Hakim min tariqi Muhammad bin Sabiq al-Baghdadi wa Muhammad bin Yusuf al-Firyabi ilahuma an Israil an Abi Sinan wa an Abil Ahwas an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qala astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dalam hadis. Wa tubu ilai salasan gufirat lahu dunubuhu wa in kana faran min az-zahabi. Ada hadisun sahih ala syarti sahihaini wa lam yukharraja. Jadi
baik dibaca nasab atau dibaca rofa, secara disiplin ilmu nahu semuanya adalah benar. Namun saya sedikit menambahkan bahwa yang dibaca rofa ataupun dibaca nasab dua-duanya benar kalau kita melihat bahwa teks istighfar tersebut terdapat di dalam hadis sahih. Sebentar Kiai, itu yang ngasih i'rab rofa dan nasab di hadis itu Nabi atau Imam Bukhari? Misalnya kata si rawi itu qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kada, ada keterangan itunya enggak bahwa Nabi memang membaca hadisnya itu seperti itu, diropakkan, atau memang Nabi membaca hadisnya itu seperti itu, dinasobkan? Ada keterangan itu enggak? Kalau enggak ada berarti sama. Ada. Jadi intinya itu disiplin ilmu nahu. Ya. Tapi saya sedikit menambahkan bahwa ini kalau dilihat dasar itu ada gitu. Iya, jadi kembali lagi kepada ilmu nahwu itu ya. Jadi tidak bisa itu dijadikan rujukan yang tadi disebutkan oleh Kiai Nandang itu. Kalau ada teks dari hadis yang otoritatif, artinya otoritas dari hadis itu kan dari Rasul, sama sampai kepada rawi yang meriwayatkan hadis itu bahwa Nabi memang menyabdakan kalimatnya persis seperti itu, dan Nabi membacanya dengan dua wajah, rofa dan nasab, ya kita aminkan. Kalau misalnya dari nabinya nasab, ya kita ikuti aja itu. Kalau dari nabinya rofa, ya ikuti aja. Justru karena ini tidak ada keterangan yang valid bagaimana Nabi membaca istighfar itu birrofi awin nasbi, maka kita punya perangkat ilmu yaitu nahwu. Kira-kira begitu Kiai. Jadi memang sama ya, sama seperti menjawab yang pertama dan kedua intinya. Jadi boleh nasab, boleh rofa. Boleh rofa gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ridwan Alawi. Ada lagi barangkali? Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haris. Ya. Dari Ansor Kamar Kerja. Ya, Lampok. Dari Jawa Tengah ya. Masya Allah, dari Jawa Tengah ikut Bahsul Masail di Lampok. Provinsi pokoknya. Luar biasa. Ya. Silakan, Kiai. Begini, dan saya mau sedikit klarifikasi tadi dari apa yang disampaikan oleh saudara saya Ustaz Muhammad Nawawi, baik juga ajengan Anda ya. Jadi terkait tadi bahwa yang diutarakan oleh Ustaz Nawawi itu, jadi lafal ilahu itu boleh rofa dan boleh nasub. Tadi dengar saya itu Pak Tirin ya. Ini menanggapi penjawab yang pertama ya, Kang Nawawi dari Ansor. Sama-sama Ansor ya? Sama-sama Ansor, jangan saling mendahului itu. Jadi saya takut itu Ustaz Muhammad Nawawi agak sesat sedikit itu. Ya, silakan. Jadi tadi Ustaz Nawawi itu membolehkan bahwa lafal ilahun itu boleh boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa seperti itu ya, Dad. Ya, coba diklarifikasi ke penjawab tadi yang menjawab. Itu satu ya. Yang kedua itu tentang terkait antara menjamaikan antara mustasnanya Ki Nandang dengan Ki Nawawi. Tadi kalau dalam istisnanya Ki Nawawi itu mustasna itu termasuk mustasna yang mutasil. Tapi Ustaz Nandang itu mustasna yang mangfitam. Tadi kan wa ingkan al-kalamu mangfitaman jaza fil badal seperti itu. Ya. Jadi yang benar itu yang mana, mangfitam atau mutasil? Saya baru di umumnya ini masalahnya. Terima kasih, silakan Pak Moderator. Gimana ini? Mau ditanggap sebentar? Saya cukup mewakilkan kepada beliau yang menjawab. Oh iya. Silakan ditanggapi. Enggak, ini karena berbeda antara Ki Nawawi dan Ki Nandang. Itu mutasil, itu mangfitam. Justru kalau nanti larinya ke tauhid, la ilaha
illallah. Jadi ilaha itu ketika mutasir berarti antara ilaha dan hu dan Allah itu sama-sama jenisnya. Ya, padahal ilaha itu dimustasarkan dengan lafal Allah. Jadi ibaratnya kalau mutasir itu seperti Tuhan itu semua sama. Baik Kang, nanti ditanggapi oleh Kang Kiai Nandang ya. Jangan nanti. Ya sekarang. Iya sekarang. Nanti itu perpindahan mic dari belakang ke depan gitu. Nanti itu begitu definisinya. Silakan mic-nya dikedepankan. Panitia kurang mic. PCNU Jawa Tengah ya. Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berarti sama ya? Sama dengan Kiai Nandang ini? Sama banyak. Kan itu beda lagi. Beda lagi. Tidak ditanggapi dulu oleh Kiai Nandangnya. Kan tadi. Mungkin tanggapi dulu kan. Enggak, menanggapi dua-duanya tentang nahwu. Gitu. Ya. Harus diklarifikasi dulu itu. Oke. Silakan diklarifikasi dulu Kiai Nandang. Nanti Kiai belakangan. Baik, Masih ada waktu. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Haris tadi dikatakan kalau dari sana kok istilahnya mutasil, kalau saya menyatakan istilahnya pada alam amanti. Sebenarnya itu nggak ada tabrakan, ya nggak ada taruh. Istilahnya tamanti betul. Lalu mustasnanya, kalau berbicara mustasna itu memang ada istilah mutasil munqati. Istisna dikatakan mustasna ya, berbicara tentang mustasna itu ada mustasna mutasil, ada mustasna munqati. Yang mana mustasil adalah idza kana al mustasna wal mustasna minhu min jinsin wahid. Oke. Kita dulu. Nanti saya jawab masalah keuangan juga. Maaf. Ya, kalau istisna munqati, maka istisna wal mustasna minhu ghairu jinsin wahidin, tidak sejenis. Sementara lafaz Allah dan ilah itu satu jenis. Kalau kita pelajari dalam mukadimah kitab fikih, kitab tauhid, lafaz Allah pun mustaqun min ilahin. Betul? Nah, nanti kita lebih jauh lagi. Mau kajiannya ini apa? Mau nahwu apa mau ke situ? Terus silakan dulu. Ada apa? Muskilnya di mana? Di mana? Cukup dulu menanggapinya. Kang Nandang cukup. Mau ditanggapi? Ya. Silakan Kang. Ketika berbicara mustasna apa tadi? Mustasna mutasil ya. Jadi mustasna dan mustasna minhunya itu kan min jinsin wahid ya. Dalam satu jenis. Maksudnya ketika ilahun dan Allah itu masih satu jenis kayak itu maksudnya. Betul. Terus Betul ya? Ya. Masalahnya? Gak ada masalah saya kira. Maksudnya gini. Karena ketika ketika dilarikan ke tauhid itu akan beribat fatal enggak maksudnya? Tidak ada. Enggak ya? Enggak. Aman. Oh berarti tadi bahwa paling yang itu kan Nawawi tadi yang lafal ilahun itu boleh ilahu, boleh ilaha. Itu yang mungkin kalau ketika kembali ke ngamalela mungkin jelas ya tangsibul isma. Tapi itu membolehkan bahwa boleh ilaha boleh dibaca ilahu. Yang kurang benar seperti itu mungkin Pak Ustaz. Ada sedikit belajar ilmu nahwu kembali. Siap. Ya namanya tadi kan mungkin ini kekhawatiran kita mengambilnya ke sama segi tauhid, takutnya dikhawatirkan ada perbedaan makna gitu. Cuma gitu. Ya. Makasih. Oke. Kang Nandang, itu menyebabkan ada perbedaan makna tidak? Tidak. Tidak ada. Ini hanya sebatas. Itu pun tadi saya katakan yang lebih utama itu berbagai versi. Ada versi ilmu ma'ani, ada ilmu nahwu kan. Dah ya selesai. Jadi tidak ada berubah kepada makna, baik itu dibaca rofa maupun dibaca nasab. Silakan suka-suka kita. Yang penting kalau ada orang yang nanya, kita harus menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan,
bagikan saja nanti PDF rumusan bahsul masailnya, suruh baca aja dewe. Terus lagi Ted, ini satu, ini menyeleweng dari pembahasan ya. Ini terkait pemaknaan. Dan ini di depan kita itu ada gambar ya, punten. Itu ada gambar. Itu mungkin sama halnya dengan itu apa enggak? Ketika muasis itu fotonya di bawah, sedangkan pengurusnya itu kok di atas gitu lah. Mungkin sama ya seperti ini ya. Jadi beda pelafadan tapi maknanya sama, mungkin gitu Pak. Itu buat masukan aja sih Ted. Ya, terima kasih. Gambarnya. terima kasih. Nggak usah diperpanjang, terima kasih. Nanti Ya. akan kita perbaiki. Itu emang salah cetak apa bagaimana? Salah Apa cetak sengaja itu. gitu? Salah cetak itu. Masya Allah, luar biasa. Sabkul kolam. Sudah, Kiai, ini monggo. Udah, Masya Allah. Begini, kalau jawabannya sama, sudah kita selesai. Nanti kita masuk ke nomor 2. Sebelumnya kita akan minta tanggapan dulu dari tim perumus dan nanti Musohi akan mengesahkan apabila jawabannya sama, kecuali kalau ada yang mau mengiktirad. Catatan saja Pak. Benar kalau bisa. Kalau sama sudah. Kalau ada yang berbeda, kalau mau mengiktirad silahkan. Syaratnya harus mengiktirad. Kalau sama udah cukup. Udah. Sama tapi sedikit beda. Ada. Sedikit beda yang tadi itu Pak. Oh monggo Kiai. Iya, kembali ke lagi. Siap Kiai. Yang hayal koyum dan hayul koyum itu sepakat semuanya sama. Terus yang tadi yang menarik itu yang pertama itu Pak. Yang muhtar itu yang hayul koyum, nah itu yang belum. Nah, sedangkan kalau di rumusan kan sudah jelas itu. Oke. Rumusannya sudah jelas. Itu yang hayul koyum, hayal koyum, terutama yang hayul koyum itu semuanya kalau tidak menjadi badal menjadi kebayan dari dua kan gitu ya, atau dari mubtada khobar dari mubtada mahdhuf. Nah, kemudian ada yang menjadi sifatnya Allah lah, itu sing perlu diniku, sifatnya huwa. Yang rofa menjadi sifatnya huwa, menjadi tadi sifat itu nggih, yang pertama, dan itu katanya mukhtar. Nah, ini kan perlu dipertanggungjawabkan referensinya. Baik. Nah, Ya. terus yang di ini, Jadi harus ada muncul kaul mukhtarnya. yang huwanya, yang hayul qayyumah, ya hayul qayyumu. Terus tadi yang di depan tadi katanya yang lebih mukhtar itu yang itibah. Padahal kalau itibah di sini dijadikan sifatnya huwa kan marjuh. Di rumusan ini kan gitu ya. Kalau Ibnu Hajar raf'uma ala annahu napa niki? Natun lihuwa. Yo. Waqta soro alaihi wa huwa qaulun marjuhun nusiba ilal kisai. Kalau itibah kan mestinya menjadi sifat. Ngaten niku nggih? Ya. Padahal di sini kalau menjadi sifatnya huwa itu marjuh. Mungkin cukup seperti itu aja dari kami. Minta pertanggungjawaban yang tadi, yang mungkar, yang hayul qayyum. Kalau saya yang itibah bagus itu kelapan Allah maksudnya loh. Iya, kan berarti hayal qayyum. Kalau kotor, kalau kelapan Allah yang terbaik. Kalau kotor malah hayul qayyum. Yang dari mana? Dari Iya. Allah. Iya. Betul. Itu kalau kaidahnya ilmu mani, anu ila busida bihal madu, al aula kotuhan. Iya. Lebih baik kotor. Kotor. Itu versi ilmu mani. Jadi untuk membedakan sifat ini untuk lil kasbi, Kalau bukan sifatnya huwa. bukan. Nah, iya betul. Sifat Allah loh, sifat Allah Iya, ya. sifatnya Allah terima. Sifat Allah kalau versi ilmu mani nanti bacanya al hayyul qayyum Iya. atau al hayyul qayyum. Kalau versi ilmu mani kalau al hayyul qayyumnya menjadi sifat yang ditunjukkan atau
dimaksudkan untuk memuji Allah, maka yang terbaik dibaca koto, ya. Ya betul. Koto itu baik seperti itu dalam bahasa Bismillah dulu. Ingat saya Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Nah di situ ada kaidah anuut idza kusida bihal badhu fal aula qatmuha fayajuju ayqa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau versi ilmu ma'ani yang baik itu Rahmanur-Rahimu dan Rahmanur-Rahim. Itu versi ilmu ma'ani sebab maksudnya madah bukan kasfi gitu loh. Jadi kalau jenengan yang muhtar yang hayul qayyum yang hayal qayyum. Muhtar. Saya nggak ngomong muhtar. Oh, okay. Ini saya hanya menyampaikan Ya. versi ilmu ma'ani, versi ilmu tahu. Saya tidak berhak menyampaikan fatwa sendiri mana muhtar itu ya atau marjum mana roji. Saya tidak mau kalau itu. Ini kita berbicara ini saja. Bos, saya kalau masalah awalnya doib, roji, manjuh, mutar, aujah, saya ngikut ulama. Baik, itu sudah kita tangkap dari sisi-sisi ilmunya. Tadi kalau tidak salah saya mencatat yang mengemukakan dibaca ropa itu adalah Qaul Mukhtar Kang Nawawi. Ya, ada coretannya itu bahwa dibaca ropa itu Mukhtar atau Mukhtar menurut yang dimaksud Qaul Mukhtar dibaca ropa itu di ilahnya itu. Nah sementara tadi berbicara Al-Hayyu itu kan naatnya dari huwa gitu. Jadi mengikuti di makanya itu. Mungkin saya lebih sedikit menjelaskan. Yang saya tangkap dari Kang Nawawi adalah tadi kata la ilaha illa huwa. Lapan huwa kan sudah jelas mabni, mau rofa mau nasab bacanya tetap huwa. Betul? Huwa itu dalam kalau kalimatnya kita ambil dari la ilaha illa huwa itu posisinya sebagai mustasna, ya kan? Karena posisinya sebagai mustasna kita cek dulu mustasnanya munqati atau muttasil dan kebetulan ini muttasil. Mustasna muttasil jika jatuh setelah kalam taman bi itu yang terbaik badal. Dalam bait kedua alfiyah wabak dan separuh bait pertama wabak dan nafin nafinin untuhib dipilih muhta itu mungkin dipilih ya untuhib itba'u mat asola wansib man kotor. Jadi kita bahas dulu huwanya dulu. Jadi yang dimaksud muhtar itu huwanya rofa apa nasab ya. Huwanya yang kalau versi ilmu nahu karena istisnanya mutasi yang terbaik pada seperti contoh taman sini ya maqamal qaumu ila zaidan boleh ila zaidun boleh yang terbaik zaidun nah badal kita tadi contoh yang nasab maro ayatul qauma ila zaidan sebagai istisna ila zaidan sebagai badal juga alokasi yang jer ma marortu biqaumin ya. Ila zaidan boleh ila zaidin boleh yang ya. Terbaik zaidin Kiai kalau versi yang cukup ya belum. Jadi ini yang dimaksud muhtar di sini dari sisi ulama ilmu nahwu dari teori nahwu yang disampaikan. Adakah para fuqaha misalnya yang menyatakan bahwa nasab lebih baik dari rofa atau sebaliknya rofa lebih baik dari nasab? Saya belum menemukan. Oleh karena itu nggak ada yang menambahkan lagi. Cukup. Monggo yang terhormat Rumus untuk memberi tanggapan kepada musyawirin yang luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
dari berbagai kegiatan LPM termasuk di Lampung ini memang cukup menarik. Teman-teman saya waktu PM di PW juga ada ini. Yang pertama ya, karena ini konteksnya Basul Masail, maka yang berbicara adalah referensi. Kalau kita sudah berbicara referensi, maka yang kita utamakan adalah mansus, artinya yang memang sudah dijelaskan secara sahih oleh para ulama. Tidak lepas dari pembahasan yang tadi cukup menarik, baik itu dalam perkembangannya ataupun mungkin dalam ihtimalnya. Di sini untuk redaksi ibarat Al-Hayyal Qayyumah ini ditemukan dalam kitab Sunan Abi Dawud yang saya ketahui, yang kedua Sunan At-Tirmidzi. Kemudian untuk redaksi Al-Hayyul Qayyum itu ditemukan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabrani, dan kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihaini lil Hakim. Al-Hayyul Qayyum ataupun Al-Hayyal Qayyum. Al-Hayyal Qayyum itu redaksi hadisnya ada semua. Oleh karena itu, maka para syarihin, para ulama-ulama yang mensyarahi kitab tersebut, di antaranya dalam kitab Al-Bajuri, ini kitab yang sangat dekat untuk kita pelajari. Di situ sebetulnya sudah dijelaskan secara sharih. Menurut versi Al-Bajuri ini menjadi sifat yang kedua dan sifat yang ketiga dan yang keempat. Al-Hayyal Qayyum sifat dari lillah bisyarif, berarti dari lafaz Allah, Astagfirullah. Kemudian yang kedua, dalam kitab Mirqatul Mafati Sarti Mishatil Masobi ini juga dijelaskan, tadi khususnya sampun ngaturaken bahwa ruwiya bin nasbi, ada satu riwayat dinasobkan alal wasfi lil lafdi Allah. Ini sebenarnya sudah sama jenengan tadi. Kemudian yang dibaca rofa liqaunihima badalaini badalan minadh dhamir au alal madhi, bagaimana yang tadi diungkapkan oleh Pak Kiai Dadang tadi, untuk madah itu lil ittiba au ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin, atau menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Karena secara ibarat ini sudah sangat sharih dan saya kira tidak ada yang perlu kita kembangkan ihtimalnya, kecuali dalam kitab Mirqatul Mafat ini ditegaskan wal awal wal akhar wal ashhar. Artinya yang dibaca nasr itu adalah bacaan yang masyhur dan mayoritas banyak berlaku digunakan, diamalkan. Al awal wal awal wal akhar wal ashhar. Ya kalau berbicara artinya saya kira sudah cukup. Nanti kita kembangkan di soal yang lain saja yang banyak ihtimalnya.
Soal tadi otak-atik nahwu dan ilmu ma'ani nanti kita bahas di lain waktu, karena ibarat-ibarat yang tadi disampaikan harus kita dalami. Ini bedanya forum Nasul Masail sama musyawarah nahwu sorof. Kalau musyawarah nahwu sorof, silakan itu otak-atiknya nanti bisa pakai nahwu. Tapi kalau sudah forumnya Nasul Masail, maka harus ada redaksi ibarat-ibarat yang harus kita telah bersama. Ini maksudnya seperti otoritatifnya di situ. Jadi kalau apakah ada redaksi hadis yang al-hayyul qayyum, ada Sunan Nasa'i, Sunan Turmudi, Sunan Abi Dawud, yang kemudian disarai Sunan Turmudi adalah Tuhfatul Ahwadi bisa dijami'in Turmudi. Kemudian yang al-hayyul qayyum itu redaksinya terdapat dalam Al-Mujam Al-Kabir lil Tabrani dan kemudian Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Tadi ada yang membaca riwayat Ibnu Mas'ud. Itu semua hadza hadisun sahihun ala sarfis sahihain. Ya, saya kira kita cukupkan untuk yang poin pertama. Luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya merangkum atau ya mengulang kembali daripada materi pembahasan yang disebutkan. Soal tadi redaksi yang tadi khususnya membaca bahwa al-hayyul qayyum na'at dari dua itu sudah dikomentari dalam kitab Fathul Maqdis tadi. Menurut Imam Ibnu Hajar itu marjuh ketika disebutkan pada Imam Ghazali karena isim dhamir itu tidak bisa disifati. Salah satunya seperti itu. Ya. Begini, dari sekian banyak yang disampaikan itu memang sudah kuat lah. Cuman yang jadi permasalahan itu di masyarakat itu hampir kenalnya itu al-hayyul qayyum dan hampir tidak ada yang mengenal al-hayyul qayyum. Sementara sekarang saja coba kira-kira itu yang menjadi referensi terkuat al-hayyul qayyum sebagai dasar bahwasanya banyak sekali di Indonesia khususnya di kalangan kita itu menggunakan al-hayyul qayyum. Ketika ada yang al-hayyul qayyum itu seakan-akan disalahkan gitu kan. Ya. Ini masalahnya seperti ini. Coba sementara dari sekian banyak referensi ataupun tadi yang disampaikan oleh musyawirin, ada enggak untuk mengarahkan bahwasanya yang terbuat itu yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, yakni al-hayyul qayyum. Bahasanya bukan al-muhtar ya, ataupun dalam istilah fikih al-madhab ataupun al-adhar itu tidak. Jadi hanya redaksinya itu kalau dalam Mirqatul Maqdis. Ini komentarnya wal aksar wal asar. Ya mungkin kalau di Jawa ya wal asar wal asar ya al-hayyul qayyum. Jadi apa seperti itu konteksnya. Jadi menurut pengamatan beliau dalam kitab Mirqatul Maqdis ini wal asar wal asar adalah al-hayyul qayyum. Jadi bukan dibahas, istilahnya seperti itu, redaksi yang jadi kasar saja. Saya kira begitu. Mungkin kita cukupkan, kita langsung ke Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengasah.
ikhwat, maaf bagi saya itu akhirin itu ada info dapat dari tadi yang dibacakan malam. Saya menanya kata saya itu ikut mendengarkan atau ikut pengajian, ikut bagaimana informasinya tentang masalah apa jadinya itu kata-kata dari saya ini saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang informasi awal dari ketua dia itu kebetulan satu ada pengajian tim miring para tentang melakukan masalah adil berangkat ke WA praktek tentang masalah mohon maaf yang besar-besarnya. Kemudian pula tentang masalah sekarang alhamdulillah Puraintima sudah ada dua persepsi kepada tetap semuanya bagus, namun tadi ada orang-orang membuat banyak yang tapi umumnya jangan jadi permasalahan ya. Jadi semuanya punya masalah ini ya rumah yakin wujudan alhamdulillah semuanya. Terima kasih kepada Musawirin yang telah memberikan ilmiah dari Gus Nawawi, dari Ananda, juga dari Tambak Reja. Alhamdulillah semuanya bisa memberikan ilmiah, mudah-mudahan jadi ilmu nafian. Allahumma sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca Fatihah, bertanya dulu pada para mubahisin, apakah permasalahan kata istighfar ini sesuai dengan jawaban yang telah dirumuskan dengan didukung oleh ibarat-ibarat yang telah ada dapat diterima? Dapat diterima? Wala hadiniyah nasawal afal biha wasih wassalamah wa nas'aluka ar-rahma wal barakah wa nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Rasulullah. Sebelum mic ini diserahkan, tadi di belakang ada yang mengkritisi ini ya, bener. Ya terima kasih, ini memang baiknya bisa ya muassis dengan mengurus anak dia, mengurus di DT. Artinya bila diletakkan muassis itu di atas, dan kita mengurusnya adalah di bawah, menunjukkan bahwa ulama al-muassis itu adalah mereka imam yang kita hormati. Terima kasih anak kritik. Jadi memang sebaiknya ini nanti akan kita bahan. Jadi setiap kali ada buat itu mesti dikonsultasikan dengan pihak cabang. Yang kedua, ini saya juga bahkan saya tambah satu lagi kritiknya ini. Ini dalam tema merawat cagar, membangun peradaban. Sekarang itu sudah rubah. Dengan hal yang sekarang itu adalah temanya bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Nah, ini kalau dibaca di media, artinya takut kita
anggap ketinggalan zaman. Artinya kita zaman sudah melangkah ke depan satu langkah, ini masih ada di jalan di tempat. Ya. Sebab ini adalah istilah yang digunakan tahun yang lalu. Nah sekarang di tahun 2025 ini dengan tema bekerja ya, bersama umat untuk Indonesia Maslahat. Itu ya, jadi barangkali MLC Pak Kiai khawatir ya. Jadi kalau di bulan di tahun 2000 ini ke sana, nanti kalau buat banner ini tolong nanti dengan yang baru. Kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kiai sudah mengesahkan soal yang pertama, dan juga terima kasih telah meluruskan apa yang memang penting dan perlu diluruskan. Allah untuk kedepannya kita akan selalu berkomunikasi dan berkomunikasi. Kata bisa namanya teh gambar nanti mau dipukul saya sudah lumpur, mau dipengker, ya itu mau dipayun, mau dilumpur, dipengker, mau keanginkan jadi kaluhur nah. Sebagai moderator saya mau menawarkan dulu dan bertanya sehubungan waktu sudah menunjukkan jam 12:09 ya, sama semuanya ini jamnya sama ya, barangkali di para kiai ada yang masih 11:20 menit, kalau di jam saya sudah 12:09. dilanjutkan atau kenapa? Soal ini saja ya, karena sebenarnya untuk yang nomor 2 ini sudah terjawab di soal nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 2, apakah keduanya sama-sama benar atau memang dibolehkan? Kita tadi sudah sama-sama menjawab dan sudah disahkan oleh al-mukarramun para mustahik, kedua-duanya boleh, hanya yang tadi gak ada mukhtar, yang ada itu aktar wa ashhar. Jadi aktar wa ashharnya adalah nasab gitu. Nah tinggal kita masuk ke nomor 3 atau break atau selesai. Sekali lagi nih, serius nih. Lanjut ke nomor 3, tuntaskan yang ini, yang soal ini nomor 3. Break, kalau break berarti nanti pada dulu dilanjut atau selesai. Yang lanjut bertanggung jawab itu. Aduh, masya Allah. Main satu lagi toh. Kenapa? Iya, main satu lagi pertanyaannya itu yang belum kita dapat buat. Nomor 3. Iya, bentar deh. Kenapa? Ya makanya saya tanya dulu ini supaya sepakat semuanya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu maksudnya masih tema yang ini, tetapi nomor 3, poin ketiganya break, nanti dilanjut pada zuhur atau sudah kita selesaikan. Selesaikan di rumusan saja dulu, sampaikan. Baik, ini sebentar ya, karena ini tanggung ini. Soalnya bahsul masail ini untuk sebelum untuk bulan sekarang, bulan Sya'ban, ya hari ini Ramadan tidak dilaksanakan bahsul masail karena nanti khawatir tuan rumah harus menyiapkan untuk buka ya. Jadi untuk Ramadan itu diistirahatkan dulu, nanti insya Allah mudah-mudahan tar lagi bulan awal. Nah jadi untuk masalah ini yang ketiga, apakah berdosa bila melafadzkan kalimat istighfar atau bahkan kalimat bukan istighfar saja ya, kalimat apapun, kalau konteksnya berdosa, apakah berdosa bila melafadzkan kalimat istighfar dan kalimat apapun dengan i'rab yang salah gitu ya.
Ini supaya cepat, apakah saya lempar ke musyawirin atau langsung ke rumus? Lalu kemudian setelah itu ke musohih. Setuju begitu? Setuju semuanya? Karena sudah setuju ya, saya moderator sih mengikuti apa keinginan musyawirin. Begitu ya, moderator ma'al musyawirin. Silakan Pak. Yang pegang rumusan bisa ditelaah atau dikaji. Ini yang dari kami kemampuan di dalam menggunakan pendekatan dari jawaban nomor 3. Barangkali nanti ada tambahan ibarat ataupun pandangan yang lain. Berkaitan dengan nomor 3, walaupun ini pertanyaannya dikhususkan pada istighfar, dalam menjawab ini dibuat secara umum. Tentunya salah satu di antara dasarnya adalah dalam kitab Syarhul Muqaddimah kurang Ro'al Jazariyah li Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Di situ disampaikan bahwa konteksnya adalah Quran. Kalau sekarang kan konteksnya hadis. Astagfirullah, itu kan konteksnya di hadis, di Al-Quran. Pendekatannya, makanya ini nanti saya tawarkan ibarat yang pertama ini, malam yujawid Al-Quran asimun. Ini maksudnya adalah di ayat ro'ahu qira'atan tuhillu bil makna au bil iqrab bahwa asimun. Jadi pembacaan atau bacaan yang di situ merubah makna atau iqrab ini dianggap bahwa asimun. Tapi ini konteksnya adalah lahan fil Quran. Dan sementara pembahasan kita itu lahan fil hadis. Maka dalam kitab Syarah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan alamat al-Jurumiyah di sini ditegaskan secara umum la yajuzu li ahadin yatakallam fi kitabillah hatta yakuna muliyan bil arabiyyah li anna al-Qur'an arabiyyun wala tuhamu maqasidu illa bi ma'rifati wahidil arabiyyah wa kada al dampaknya menurut pengamatan saya itu di situ. Jadi kalau pakai yang Syarhul Muqaddimah tadi itu jangkauannya pada dalam Al-Quran, tapi kemudian di titik temukan pada ibaratnya Syarah Sayyid Ahmad Zaini tadi, insyaallah saya kira pendekatannya bisa karena ada ibarat waqada al-hadis. Jadi berdosa bila membaca dengan bacaan yang dapat merubah makna atau iqrab. Saya kira menurut pengamatan dari barat yang jangkauan yang bisa kami usahakan di sini adalah walaupun lahan ini adalah lahan jali, adalah kopi, adalah lahan yang yughayyiru al-makna, adalah lahan yang yughayyiru al-makna. Bagaimana dalam konsep sesuatu itu kan macam-macam itu, macam-macam dalam. Tapi kan konteksnya adalah lahan fil Fatihah, lahan di surah kan gitu. Itu pun dalam kondisi sholat. Nah, kemudian oleh karena itu pendekatannya pakai ibarat yang Syarhul Muqaddimah al-Jazariyah sama Sayyid Ahmad Zaini. Menurut panjenengan kira-kira
gaduh apa mboten bahasa Jawa. Bisa diterima atau tidak gitu. Dari ibarat yang ada ini pendekatannya. Mungkin Pak Kiai Salim ini senior kita atau Bapak Gus Muslimin dan Gus yang lain. Ini saya harap ini Gus yang ada di sini bisa menemani saya untuk ikut berkegiatan Basul Masail di berbagai wilayah di Ciamis biar ramai ini. Target saya lah nanti ke Panjalu, mudah-mudahan selesai 27 MW. Monggo Pak Yai. Saya kira ini ada kaitannya sama hukumnya, bacaan, bacaan. Saya setuju dengan keterangan sampaikan oleh Pak Budi tadi. Kesalahan yang terjadi di masyarakat kayak gini. Contoh yang mungkin perlu kita Contoh misalnya hanya sedikit lah, sederhana itu kesalahan-kesalahannya. Misalnya ada sebagian paham yang malah bukan paham dari minhum lah, bukan dari golongan kita. Bacaannya tidak full gitu loh. Contoh, dalam sholat, ruku atau sujud, subhan, azim, ini enggak mungkin. Subhan, wabah ada. Tapi yang jelas saya sering dengar dari mereka itu prakteknya gitu. Nah itu memang bacaan lah, sederhana, cuma bacaan. Tapi kan hukumnya gimana? Kita harus perlu tahu gitu masalah. Apakah itu termasuk penyalahgunaan? Artinya pengurangan ini. Apakah dibolehkan? Itu korupsi bahasa. Itu dari sananya full kok tidak dibaca full. Gitu kan. Terus lagi yang di masyarakat yang terjadi itu kayak gini. Dalam tahlil itu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu terbalik gitu. Riwayat yang ada subhana rabbiyal disebut itu azim gitu kan. Subhana rabbiyal azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Azim. Subhanallahil azim. Ini subhanallahil azim. Pokoknya ngene. Jadi ku kalimat wis kadung berlaku, itu gimana hukumnya gitu loh. Wis salah tapi kaprah. Padahal riwayat yang ada yang kuat itu wa bihamdi dhisin. Tapi memang ada sebagian tempat memang mempertahankan sesuai riwayat yang ada. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada yang benar itu. Nah itu. Terus masalah ini apakah berdosa ketika bacaannya salah, tidak sesuai dengan dalil yang ada, riwayat yang ada? Saya kira kalau tadi dikatakan di ibarat arah apa itu mah akal aja. Gini ya, tapi kayak gini. Saya bersyukur kepada permasalahan bismillah dan la haula wala quwata illa billah. Karena kan dijelaskan ada keterangan bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ar-Rahman ar-Rahimnya secara tauqifi. Secara tauqifi itu maksudnya ajaran dari Nabi-nya. Itu harus ar-Rahmani ar-Rahimi. Itu diyakini Qur'annya. Kalau kita meyakini, kalau secara tinjauan lain, misalnya secara nahwu, baik ar-Rahmana ar-Rahimah, ar-Rahmanu ar-Rahimu, itu boleh penting ketika sampai diyakini itu Quran. Ada riwayat Qur'annya, bukan. Kalau hanya sekedar bacaan saja secara nahwu tidak masalah. Nah, jadi kalau dasarnya seperti itu loh. Kemudian la haula wala quwata itu kan banyak. Tapi yang menurut yang kita yakini itu bacaan Quran, la haula wala quwata illa billah. Boleh sebenarnya yang lainnya. Nah,
Kalau ini hanya sekedar zikir, katakanlah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau hayyul qayyum. Ini kan kayaknya lafaz ini tidak tercantum dalam Quran gitu loh. Kalau kesalahan-kesalahan sedikit ada bahkan gitu ya, bahkan ada dasarnya al-qayyumu hayyul ada riwayat hayyul qayyum juga ada. Kan jadi masalah. Penting bukan Al-Quran. Ya, terima kasih untuk tadi uraian dari Bapak Kiai. Nanti kita rumuskan menjadi satu pertanyaan sendiri yang nanti akan dibahas di lain forum saja. Kira-kira untuk yang nomor 3 ini bisa diterima atau tidak rumusannya? Ya. Tapi ada orang lagi yang gini, ingat saya meriwayatkan hadis bil makna itu boleh. Jadi redaksinya tidak persis, tapi seingat saya maknanya nggak jauh seperti ini misalnya, itu boleh. Ada. Jadi riwayah bil makna bil hadis ya justru boleh. Seperti riwayat yang sahih, tapi maksudnya apa gitu? Itu tidak masalah. Karena kadang kan terjadi kesulitan ketika ceramah gitu kan, akhirnya menyampaikan baliut itulah baliut, akhirnya padahal sebenarnya mah redaksinya salah gitu. Tapi maknanya nggak jauh beda, tidak masalah. Yang penting bukan Al-Quran. Ya, terima kasih matur suwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melihat kata di ayat qira'ahu qira'atan sampai di Eropa bahwa asli. Kata-kata asli ini disebabkan karena lahan. Yang saya pertanyakan, batasan lahan itu mana? Siapa yang melaksanakan lahan itu? Apakah ngalim atau jahil? Begitu. Jadi ketika membaca Al-Quran atau hadis, maka dari hadis itu asli dosa. Tapi ketika yang membacakan Ja'ajaibin atau Ja'ajaibun, yang tahu kan tertawa ketika dibaca Ja'ajaibin. Tetapi yang baca ini nggak ngerti komiknya. Jadi asli ini untuk apa? Untuk orang alim yang kemudian lain atau orang yang jahil yang lain. Itu batasan tasim lahannya ini untuk siapa? Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan saya butuh ibarat tambahan. Ada ibarat yang dimana ketika ada unsur sengajaan melakukan suatu kejahatan itu berdosa. Apa konteksnya di sholat ibaratnya? Maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira jenengan ada nggak nih ibarat yang hukum tentang menyatakan kalau yang jahil tidak tahu tidak apa-apa. Ini makanya kita butuhkan punya musyawarah di situ melengkapi ibarat dan menyatakan pemahaman kita. Maksudnya seperti itu Pak Kiai. Nah, makanya di sini konteksnya bahwa amun ini adalah yang dimaksud kalau dalam kitab Al-Minahul Fidiyah atau Al-Mawsu' Al-Fidiyah ini kan adalah menjadi adalah yang kopi. Nanti panjang bahasa kopi itulah yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Makanya pembacaan jihad Rasulullah alam ini menurut ulama ini kan tidak berdosa. Kalau baca Al-Quran kurang sehari ini turut Nafausu'ah Wadhahab al-Mut'akhirin tidak apa-apa. Atau dalam Al-Qawdul Qoli ini tidak apa-apa lagi Ghoyiru al-Makna tidak apa-apa. Nah ini yang diantarakan dengan wau masalah bodoh dan alim. Ini saya butuh ibaratnya. Saya menemukan kata konteksnya di sholat. Kira-kira sama atau tidak? Makanya saya buat umum sekarang urusan yang ada
saya buat berdasarkan ibarat yang ada. Artinya pembacaan yang dapat menghilangkan atau merubah makna atau idgham, ya menurut ibarat ini ya tidak boleh itu artinya ya kembali kepada yang kita bahwa akun gitu. Terlepas ini jahil atau alimnya, ini kalau dalam konteks sholat, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ada ibaratnya, tapi ibaratnya di sholat saya kira banyak seperti ini. Pak, yang coba saya sedikit. Berarti kalau sholat itu ngalim, kan gitu. Masa orang dia ngalim dengan dulu sholat? Alim itu maksudnya adalah dia mampu atau mengetahui ilmu tentang bacaan yang itu dapat makna atau tidak. Kan ada, saya yakin orang membaca Al-Quran, orang awam itu ada yang memperhatikan ilmunya, ada yang tidak, ya kan? Asli itu. Kenapa itu dikatakan al-khauf? Karena memang konteks ilmu yang seperti itu hanya diketahui kadang oleh orang-orang tertentu yang memang mempelajari tentang ilmu tadi secara pasti. Berarti gini, Gus, punten Gus, kula nyuwun Gus, Gus. Ini ada kita bahas masalah, malah banyak tambah masalah. Betul. Monggo jenengan mengaturkan saja. Ya, maksudnya kita harus kembali fokus ke askilah. Ya. Ini kan askilahnya ini bukan pembahasan di dalam sholat ataupun sedang membaca Al-Quran. Iya, betul. Ini dalam proses pembahasannya adalah kayaknya ini berkaitan dengan zikir, kan seperti itu. Nah, kita asumsikan saja ke situ. Berarti kan mungkin pendekatan pemecahan masalahnya tergantung kepada kosdulnya. Ini kosdul qiraah atau kosdul zikri. Nah, kosdulnya ini apa gitu maksudnya? Agar tidak terlalu melebar. Ini sudah jam setengah satu, Pak. Enggak, ini tenang ya, tenang. Santai. Semakin memanas, Pak. Enggak memanas. Monggo yang lain. Nyuwun ngapunten, melihat para peserta yang sangat antusias, niki keputusannya kepripun wau. Nah, tadi kan moderator menawarkan. Ini mau dilanjut di apa bahasanya ya? Break. Mau break apa mau lanjut apa mau gimana lah, tadi kan sudah kita sepakati ya, kita serahkan ke perumus langsung ke musohe yang pertanyaan nomor 3 ini loh. Nah, kenapa ini kok malah timbul pertanyaan? Nah, mungkin ini nanti kita bisa lanjut Boten Gus. Coba ditawarkan lagi Gus, matur suwun, Gus kencot nah. Nggih. Makanya kan di sini ketika memang ini diterima sesuai ibarat, saya serahkan kepada perumus, kepada musohe. Ya sudah, ya ini makanya kita pentingnya musyawarah kan di sini. Kalau berarti kita lanjut nanti setelah sholat. enggak, ini lanjutnya ada ibaratnya enggak? Kalau lanjutnya enggak ada ibarat ya enggak ada perkembangan. Makanya kan yang kami temukan ini untuk saat ini karena konteks astagfirullah ini bagian daripada satu paket dengan hadis. Ini saya mengambil pendekatan bahwa kemudian bahwa itu tidak hanya pada Quran tapi juga dalam hadis. Pendekatannya salah saya dahlan tadi. Nah, seperti itu kalau diterima pada musohe itu. Kecuali ada saya baru tambahan. Bagus. Kan itu. Ya. Tadi bisa dikoreksi. Setelah ibaratnya dibacakan lagi mungkin bisa dikoreksi. Sudah. Saya kira untuk saat ini kita sepakati untuk yang nomor 3 ini dengan ibarat yang ada ini kira-kira diterima oleh musyawirin atau tidak? Tidak.
Enggak, kita kan harus ada pendekatan dulu untuk pemecahan masalah. Ini kan jangan langsung kita plot ini berbicara hadis atau Al-Quran, tapi harus ada pendekatan ini kostumnya dzikri atau qiraat. Ini jenengan butuh ibarat, ngomong kayak gitu butuh ibarat. Enggak, maksudnya, makanya kan di awal kesepakatan saya selesai acara ini. Iya. Kita udah jam 1:30 juga. Iya, siap. Ya sudah. Artinya ini dilanjut di momen berikutnya. Sudah, berarti masalah punya ibarat atau tidak. Ya, makanya tadi kalau siap bawa ibarat ya kita kembangkan. Kalau hanya muter-muter yang seperti ini ya selesai. Nah, berarti untuk kesepakatan tetap bahwa karena kita adalah termasuk orang-orang yang otoritatif berdasarkan konsensus atau musyawarah yang dipertanggungjawabkan hari ini, maka yang disepakati ya berarti yang hanya nomor 1. Sepakat? Ya sudah, saya kembalikan ke Musohaim untuk doa. Jadi kesimpulannya kita hanya menyepakati 1 dan 2. Yang ketiga ini mau setuju ya? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sebenarnya masih semangat ya semuanya, masih semangat. Seandainya tadi nomor 3 itu tidak ada yang menjawab, sudah selesai dari tadi. Tapi karena ada yang menyela, jadi akhirnya ditawarkan lagi, mau dilanjut atau tidak, bagaimana ini? Akhirnya sudah diputus dan nomor 1, nomor 2 sudah disepakati, nomor 3 dimauqufkan kepada Bahsul Masail next selanjutnya. Mudah-mudahan pada hari ini dari mulai tadi awal sampai jam 12.34 1 lebih kita melaksanakan Bahsul Masail. Semoga mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, terlebih kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun karena perhatosan sadayana, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita musafahah ya. Sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
perhatian datang musawirin kalau aturi mampirin dan musola kangge musohi saran perumus ugi notulen kalih moderator lan dari tingkat kecamatan kawula aturi teng dalem atus dikun apa Gus teng dalem